Hai, perkenalkan nama saya Febren Pangan. Saya dari kelas 10 M2. Saya di sini ingin menceritakan tentang biografi Bapak Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia. Cerita ini dimulai dari seorang pengusaha mebel yang terjun ke dunia politik dengan menggunakan konsep belusukan, yaitu adalah konsep yang langsung turun ke lapangan. Konsep itu pun mengantarkannya menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Jokowi dilantik menjadi presiden ke-7 pada usia 53 tahun. Siapa sangka sosok sederhana seperti Jokowi ini bisa menduduki puncak kepemimpinan tertinggi di Indonesia, yaitu sebagai presiden Indonesia yang ke-7. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga yang sederhana, bahkan dia pernah mengalami berapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Masa kecil Bapak Jokowi bisa dibilang cukup sederhana. Ia merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Bapak Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk dapat membiayai kebutuhan sekolahnya, juga untuk makan sehari-hari. Pada usianya yang ke-12, Bapak Jokowi memutuskan untuk ikut bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahliannya tersebut didapat dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Jokowi telah merasakan pahitnya penggusuran, ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Setelah lulus Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso Surakarta, ia melanjutkannya di SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada, yaitu sebagai jurusan kehutanan. Ia sangat menekuni mata kuliahannya, yaitu mengenai kayu dan juga teknik pengolahannya serta pemanfaatannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Bapak Jokowi pun akhirnya menikahi pujaannya, yaitu Ibu Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak yang bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Bapak Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana, ia bekerja sebagai salah satu BUMN, PT Kertas Kraft Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo, sembari menunggu kelainan anak pertamanya. Sebelum memulai usahanya sendiri, Bapak Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya, yaitu CV Roda Jati, Solo. Setelah banyak pengalaman, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk membuka usaha mebelnya sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha yang bernama CV Rakabu, yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Bapak Jokowi di baungan CV Rakabu pernah sempat hampir bangkrut. Namun pada tahun 1990, berkat ibunya yang meminjamkan dana sebesar 30 juta rupiah, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Semenjak ia bangkit kembali, ia pun memulai perjalanannya untuk pergi ke Eropa, Amerika, Timur Tengah. Alhasil, itulah yang membuat ia menjadi pedagang ekspor mebel tersukses. Pada saat di Eropa, Bapak Jokowi mendapatkan inspirasi tentang tata kota yang bersih dan rapi, dan ia ingin menerapkannya di negara asalnya, yaitu Indonesia. Pada tahun 2005, Bapak Jokowi mencalonkan dirinya sebagai wali kota Solo, diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional dan juga PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Bapak Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Bapak Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman serta relokasi pedagang tanpa membuat kerusuhan. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin yang belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Bapak Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010.
Dari situlah Bapak Jokowi kemudian dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri dan bersama Partai Gerindra yaitu pimpinannya adalah Prabowo Subianto. Jokowi pun akhirnya resmi mencalonkan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita kenal dengan Ahok. Akhirnya pilkada putaran kedua pun berhasil memenangkan mereka, yaitu Jokowi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Pada saat pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jokowi kembali memberanikan dirinya untuk maju sebagai calon presiden Indonesia bersama Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2015. Akhirnya pada tahun 2014 Juli, KPU mengeluarkan hasil perhitungan suara pemilihan presiden itu dan memenangkan Bapak Jokowi dan Yusuf Kala dengan perolehan suara sebesar 53,13% atau 70.997.833 umat manusia yang ada di Indonesia. Setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi Presiden Republik Indonesia, banyaknya timbul pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja ia berhasil mencapai puncak sebagai nomor orang satu di Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, Bapak Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Bapak Jokowi berpasangan bersama seorang ulama, yaitu adalah Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2019 datang. Dan sekarang sudah menjadi presiden lagi karena terpilih lagi menjadi presiden. Sekian dari saya, terima kasih.